Ya, sore ini kita berada di Kampung Al-Munawwar. Ini pesisir atau pinggiran Sungai Musi. Nah, di sini jalannya kayu gini guys. Dari depan juga tadi kayu. Dan di sini tuh banyak bangunan-bangunan lama guys. Nah, seperti ini. Nah, ini bangunan-bangunan lama dari kayu dan masih dipertahankan. Dan dari depan sana tadi itu gede-gede rumahnya. Coba kita, nah ini kita mau nyebrang atau naik kapal atau getek gitu ya. Kita mau hunting, cari-cari tempat ngopi. Nah, itu udah ada teman saya di sana. Nah, ini orang saya mau ngambil, dia ngambil juga. Ini ada gerbangnya. Nah, ini Sungai Musi ini lebarnya lebar banget ya. Sampai sana tuh mungkin ada 50 sampai 100 kali. Ya. Kalau lebar Sungai Musi ini rata-rata berapa, Bib? Berapa ya? Iya, dari sini ke sono. Bisa 50 sampai 100 itu ya, lebar banget ya. Ini jembatan berapa ini, Bib? Ini jembatan musim 4 nih. Ini musim 4 nih. Iya. Yang kalau malam biru, bukan? Lampunya. Nah, ini kalau yang sebelah sini tadi jembatan Ampera sebelah kiri. Iya, gitu. Pusri. Iya, semalam kan dari Ampera kelihatan nih yang biru-biru ini kali ya? Ini. Oh, ini ya. Ini warna Ini jembatan musim 6 nanti. musim 6. Nah, ini yang kemarin kelihatan lampunya biru-biru nih. Musim 4 nih, Pak. Kita mau naikin ini. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kemana? Kemana? Pulau Kemarau. Oh, kita mau ke Pulau Kemarau. Nih, alhamdulillah nih kita diajak keliling-keliling sama ini Habib Nopal, Habib Putih, Habib Hussein dan Hasan. Kita mau ke Pulau Kemarau. Mantap ini. Emang yang ditunggu-tunggu nih antik perjalanan kayak gini nih. Nah. Oh, jadi rumah di sini tuh pakai kaki semua ya, pakai tiang ya. Nah, itu Ampera ya, Bib? Ampera itu ya? Nah, itu Ampera. Itu jembatan Ampera yang kemarin pernah kita ke sana. Nah, ini Musi 4. Wih. Mantap nih. 4. Jadi jembatan Musi ini banyak nih. Ada Ampera mungkin 1 2 3 4 5 6 gitu. Sampai ke kayak Banyuasin, ke kabupaten lain juga banyak. Nah, itu di depan tuh ada keren-keren gitu. Kita tunggu-tunggu nih apa naik boot atau kapal ini dari beberapa kali ke Palembang. Tuh, kapal. Nah. Wah, iya. Ah, itu ada kapal boot. Kenceng ini. Wih. Wih. Ombaknya bang. Ombaknya bang. Wih, ngikutin deh.
Berarti dalam sih. Berarti dalam ya. Bang, pegangan bang, udah merah bang. Hah? Bang, ini melintir-melintir begini. Ceng, lo terlalu pinggir, lo berat sebelah. Lo berat kanan. Oh, ini wah. Udah mau terbalik ya? Gue udah di jalan deh. Iya ada. Udah di jalan. Makasih ya. Kalau belum ada lagi, makasih. Dia juga banyak kapal-kapal ekspres bahari. Jadi kayak saking panjang dan lebarnya Sungai Musi ini sampai bisa ngejalanin kapal-kapal ini. Malah dulunya kan Ampera kan bisa dilewatin kapal besar dan terbuka jembatan Ampera itu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kalau di Bangka Belitung masih bisa kebuka ya jembatannya. Ini bang, kapal Mochi yang dulu Tiara, kapal Oh. Mochi. Yang terakhir ya? Iya. Ya. Oh ini. Cuma kita jalan lewat sono ya kan. Di situ sini ada pemakaman para ulama, para habaib. Jadi di Palembang ini ada ziarah kubro yang diadakan tiap tahun. Nah terakhir saya pernah ambil di sini ada makam para wali, juga para habaib, para turun. Jadi di Palembang ini banyaklah sejarahnya, sejarah Islam di sini. Banyak ulama yang dimakamkan di sini dan beranak pinak di sini. Makanya Palembang ini banyak para habaib. Mau jam 5 ini, jadi agak-agak tapi udah nggak panas enak. Nah sepertinya kita mau nyampe ke tujuan. Tadi kemana ya? Apa ya katanya? Maitara ya? Tadi kemana Beb? Beb, aku bilang apa tadi? Tujuannya Maitara, Maro. Putri. Wah ini ada. Wah di pinggir-pinggir sungai. Palembang. Wah itu ada kapal tongkang. Kapal ini lepas, talinya nyambung kapal itu. Oh bukan dia ya. Ini gede sekali nih kapal-kapal tanker yang
Jadi jalur sarana angkutan lah ya di sini, angkutan air dari laut penghubung ke darat, masih bisa dilewati kapal sungai ini karena besar dan panjang. Jadi bisa menghemat perjalanan biaya logistik. Selain lebar dan panjang, Sungai Musi ini juga dalam berarti. Karena kalau nggak dalam, kapal-kapal itu nggak mungkin bisa lewat. Ini ada lagi Dayei 3. Kemarau nih. Tadi goyang-goyang, sempat jeduk gitu guys, sampai mati kamera saya. Udah matiin, ngeri, kayak kepetok dasar sungai. Mungkin jangkal kali bagian tadi. Mentarang itu ketinting dia sama boot, paling gede boot. Tapi ini mah kapal-kapal tongkang gede. Apakah sungai terpanjang dan terluas di Indonesia Musi ini? Nanti kita cari tahu. Sultan Mahmud Badarudin. Wah, ini bandara Palembang. Sultan Mahmud Badarudin, PTPI Logistik, Pupuk Indonesia ya, Pusri. Kita mau ke apa tadi? Kemarau ya, Pulau Kemarau. Tahu dia ada pulau nih, ya daratan. Dulu saya di Kalimantan di Sungai Mentarang itu melawan arus, tapi nggak lebar dia. Lebarnya itu maksimal sih ada yang 5 meter, 6 meter, 10 meter, 12 meter. Lawan arus ke satu kampung di pedalaman Kalimantan itu perjalanan 8 jam, 6-8 jam itu pakai boot. Lebih sadis lagi itu.
karena nggak ada akses jalan darat ya. Dan di sana logistik makanan kebutuhan sehari-hari itu mahal. Semen aja 1 juta karena mahal di transportasi. Tapi sekarang mungkin nggak ada jalur daratnya ya, karena waktu saya sana tuh baru buka jalur darat menuju desa apa gitu. Indonesia ini memang luas, indah. Cuma kasihan untuk di daerah-daerah tertinggal maupun terpencil yang perlu dibangun ya. Ada cat warna kuning kayak di Bali, tirai-tirai kuning. Mungkin ada apa di sana? Ada bangunan-bangunan itu, mercusuar. Nah, panjang dia ke sana. Biasanya di Palembang tuh ada makam para ulama. Nanti kita tanya lagi ada apa aja di Pulau Kemarau ini. Berarti sungainya kepotong loh. Apa belok ya? Sungainya kepotong pulau. Kalau sampah nasib juga ya. Karena kan nggak kayak laut, karena nggak tinggi. Asik emang di sini. Ikan banyak ya sini ya, banyak ya. Iya, maksudnya orang-orang sini ngambil bebas aja gitu kan, selagi masih Patiknya gede-gede. setiap tempat ada rezeki buat makhluk sekitar. Nah ini dia udah deket nih, udah deket nih pulau. Kok saya inget Pulau Maetara mulus. Maetara itu di Maluku Utara. Tidur yang pulauan. Ini tadi Pulau Kemarau. Bukan tempat wisata ini. Sebetulnya yang kalau di rawat dijadiin tempat wisata ini di Indonesia. Mungkin kita Papua dari mana nih? Ini kayaknya udah mati nih di sini. Sini kayaknya nih. Nah, ada. Oke, kita sudah sampai. Alhamdulillah. Wah, dia diikat dulu nih. Kalau diikat, kalau nggak diikat lari. Ya. Jel bentar nih. Oke, siap. Bentar, bentar. Tek. Ya, makasih bang. Nah, dia harus diikat ya, biar nggak lari ya. Apa udah dia?
Ya. Nah, ini dia. Bisa nanya nggak, Mas? Kayaknya susah amat nanya, Mas. Iya, bantuin Hasan. Ayo. Angkat itu aja. Wih, sampai tiba. Selamat datang di Pulau Kemarau, Sungai Musi, Palembang. Ya. Ini Pulau Kemarau ini maksudnya tempat atau ini Pulau. apa gitu Mas? Iya pulau misalnya. Kecil, Hah? tempat wisata. Oh wisata Ada ya? sejarahnya ntar lo baca aja di ini. Oh. Ada Jadi itu makam di dalamnya. oh ada makam juga kan pasti. Jadi tempat wisata ini. Nah. Selamat datang, makmur sejahtera. Tapi dari bangunan-bangunan nih, ke bangunan Cina ya. Ini kan udah sore, para pedagang sebagian udah pada tutup nih. Mungkin kalau weekend Sabtu atau Minggu ramai nih. Oh iya nih, kayaknya ini kayaknya ada keterlibatan Cina juga ya. Iya. Wow, legenda. Oh, ini dia. Legenda Pulau Kemarau. Sejarahnya sini tuh. Dipimpin oleh seorang saudagar Tionghoa. Hmm. Nama Tan Bun An. Soalnya tuh Saya bacain ya. Legenda Pulau Kemarau. Ada legenda seorang putri raja bernama Siti Fatimah yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An pada zaman kerajaan Palembang. Siti Fatimah diajak ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua Tan Bun An. Setelah di sana beberapa waktu, Tan Bun An beserta istri pamit pulang ke Palembang dan dihadiahi 7 buah guci. Sesampai di perairan Musi dekat Pulau Kemarau, Tan Bun An mau melihat hadiah yang diberikan. Begitu dibuka, Tan Bun An kaget sekali, isinya sawi-sawi asin. Tanpa banyak berpikir langsung dibuangnya ke sungai. Tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah di atas dek perahu layar. Ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Oh berarti guci terakhir ya. Tan Bun An tidak banyak berpikir, ia langsung melompat ke sungai untuk mencari guci-guci tadi. Seorang pengawal juga terjun untuk membantu melihat 2 orang tersebut tidak muncul. Siti Fatimah pun ikut lompat untuk menolong. Ternyata 3-tiganya tidak muncul lagi. Penduduk sekitar pulau sering mendatangi Pulau Kemarau untuk mengenang 3 orang tersebut, dan tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat keramat sekali. Oh, di Sparkus. Jadi begitu, guys. Pada zaman kerajaan Palembang dulu, anak raja Palembang itu disunting oleh Tan Bun An, pusat dari Tiongkok. Terus Siti Fatimah diajak ke Tiongkok, dan ketika balik ke sini lagi dihadiahi guci, dan guci itu diceburin ke Sungai Musi. Ternyata guci terakhir itu ada hadiah sebetulnya. Nah pas ditolong ataupun ada yang nyebur mencari guci itu,
orang yang 3 orang nyebur itu nggak balik lagi, tenggelam, makanya menjadi keramat. Itulah kira-kira sepenggal kisah. Makanya bangunan sini banyak bangunan Tiongkok, Cina, karena sejarahnya anak Raja Palembang dipersunting oleh pengusaha Tionghoa, saudagar Tionghoa. Tuh, makanya Cina sama Indonesia itu, sama Palembang itu dekat ya. Ini makamnya bukan makam saudagar, Siti Fatimah sama ini Siti Fatimah itu. tadi Tan Bun An. Oh, Tan Bun An itu. Jadi di dalam ini ada makam Tan Bun An dan Siti Fatimah itu. Makanya jadi keramat, dibuat sejarah lah. Gitu. Jadi ikatan ataupun kedekatan ataupun darah Antara Cina sama Palembang. Tiongkok dan Palembang pada zaman kerajaan Palembang itu. Gitu guys ceritanya. Makanya di sini ada bangunan-bangunan Tionghoa. Banyaklah sejarah-sejarah di Palembang itu, seperti para habaib. Kenapa di sini banyak makam para habaib? Dulu dari Yaman, dari Timur Tengah, menikah dengan orang Palembang, dan ini beranak pinak di sini. Makanya banyak ulama di Palembang dan makam-makam habaib di Palembang. Di sisi lain juga ada saudagar Tionghoa ini yang menikah dengan anak Raja Palembang. Gitu guys. Wih, asik sini banyak loh. Di pulau ini, nggak tahu luasnya berapa. Pernah kesini sebelumnya? Belum, baru tahu ini. Belum pernah kesini? Belum. Gimana sih orang Palembang belum pernah kesini? Baru ini. Ya Allah. Lihat di sana kayak ada kayak begini. Kemarau. Nah, inilah dia makam, ataupun di sini tertulis Jajasan Toa Pekong Keramat Pulau Kemarau, tempat ibadat Tridharma. Kalau boleh kita lihat ke dalam, kita lihat di dalamnya. Nah, inilah peninggalan-peninggalan ataupun makam tempat ibadat. Nah, dalamnya ini ada tulisan Cina dan batu bundar itu. Dan atasnya ada pernak-pernik gantungan bola-bola Tiongkok, bola-bola Cina. Biasa ya ini, dan auranya seperti magis ya, bau-baunya juga bau-bau apa ya. Oke. Luarnya udah. Nah, ini ada patung pengawal bawa bambu runcing. Tapi bambu runcing kan khas Indonesia ya, perang dimenangkan dengan bambu runcing. Tapi sini ada keterlibatan tokoh Cina juga mungkin, karena kita kan diserang, dijajah bukan sama Cina, dijajah sama Belanda dan Jepang. Mungkin Cina juga membantu Indonesia atas kemerdekaan Indonesia, karena ada hubungan pernikahan antara
orang Tionghoa dan orang Indonesia. Seperti di Pulau Kemarau ini, anak Raja Palembang dengan saudagar dari Tiongkok. Ini kita selesai, kita udah menjelang sore dan maghrib. Isi mas, Iya. Dari mana Pak? itu dari makam. Banyak pengungkapan juga nih. Oke, sampai ketemu lagi di apa ya namanya, explore wisata berikutnya. Banyak di Palembang ini tempat-tempat bersejarah, baik di religinya. Ini salah satunya di Kemarau ini, hubungan antara Palembang dan Cina, Tiongkok. Tapi juga dari Timur Tengah seperti dari Yaman, dari Arab. Banyak juga makam-makam yang ada di Palembang ini. Nanti kita ketemu lagi dan kita bahas lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.